Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramansyah dari kelompok 1 selaku moderator yang akan memandu presentasi pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Mayang selaku dosen pengampu pada mata kuliah Investasi Pasar Modal yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan analisis tugas case method pada mata kuliah Investasi Pasar Modal di semester 5 mengenai analisis fundamental dan teknikal pada perusahaan yang terdaftar di JII, yaitu pada PT Unilever Indonesia Tbk, pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next, Kak. Nah, adapun anggota dari kelompok 1, anggota kelompok kami, yang pertama yaitu ada Akman Suwak Munada Sirait, yang kedua ada Diki Ramansyah, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Nita Nurjana, yang keempat ada Ismaniar, yang kelima ada Isniar. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya di sini kami telah melakukan analisis mengenai ketiga PT ini, yaitu yang pertama PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR, yang kedua ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, yang ketiga ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Nah, untuk bagian pertama, untuk PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR yang akan disampaikan oleh rekan saya Nita Nurjana. Kepada Nita Nurjana kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang PT Unilever Indonesia, di mana PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever NV, dan London, Inggris dengan nama Unilever PLC. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012, di belakang P&G dan Nestle, Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris atau Lever Brothers. Next. Nah, di sini terdapat visi dari PT Unilever Tbk itu sendiri, di mana PT Unilever Indonesia Tbk adalah creating a better future every day, menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Perusahaan senantiasa berupaya sebagai sumber daya untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi internal perusahaan maupun masyarakat Indonesia. Selain visi tadi, PT Unilever juga terdapat misinya, di mana misi PT Unilever Indonesia Tbk ini dapat diuraikan menjadi 6 misi. Yang pertama itu, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen berdasarkan hubungan yang erat dengan konsumen. Yang kedua, menjadi rekan utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah dari segala proses dengan menyertakan kekayaan pengetahuan dan keahlian internasional dalam melayani masyarakat lokal. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang berkinerja tinggi. Yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan dan memberi imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham.
Nah, yang terakhir, mendapatkan kehormatan atas integritas yang tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup melalui perilaku korporasi yang berstandar tinggi terhadap para stakeholders. Next. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana menentukan penilaian kondisi saham PT Unilever Indonesia Tbk dan pengambilan keputusan investasinya, di mana dideskripsikan perkembangan kinerja fundamental perusahaan menggunakan rasio-rasio keuangan yang sudah tertampak pada tabel-tabel dengan 5 tahun belakang. Nah, di mana saya akan menyimpulkan, di sini terdapat rasio return of equity atau ROE, merupakan salah satu rasio profitabilitas dalam menentukan tingkat profit perusahaan terhadap ekuitas atau modal sahamnya. Nah, pada tabel 2 di atas atau di layar, nilai ROE selama 5 tahun mengalami fluktuatif walaupun perhitungan nilai rata-ratanya dikategorikan baik. Namun, jika dibandingkan dengan perhitungan ROE kuartal 2 tahun 2021, menghasilkan nilai ROE sebesar 75,88%. Dari perhitungan laba bersih sebesar 3 triliun dibagi dengan total ekuitas sebesar 4 triliun. Hal tersebut akan membuat investor ragu untuk berinvestasi jika ditinjau dari nilai ROE-nya. Nah, selanjutnya di sini ada dividen payout ratio atau DPR, di mana berguna untuk mengukur tingkat return investasi. Semakin tinggi nilai DPR, maka semakin tinggi ukuran return dividen yang dibayarkan kepada investor. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya earning per share atau IPS, merupakan rasio yang menunjukkan pendapatan dividen dari laba per saham. Nah, pada tabel ini, perhitungan IPS dapat diketahui selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Semakin meningkat nilai IPS, maka akan semakin memberi profit dalam berinvestasi karena laba yang dihasilkan perusahaan juga tinggi. Dan perhitungan terhadap jumlah saham yang beredar juga baik. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya dividen per share atau DPS, di mana DPS ini merupakan pendapatan dividen yang dibayarkan perusahaan per lembar saham kepada investor. Semakin tinggi nilai DPS, maka akan semakin tinggi juga jumlah pendapatan dividen yang diperoleh investor. Nah, yang terakhir di sini ada price earning ratio atau PER. Digunakan untuk menganalisis pendapatan hasil dari investasi. Nah, di sini semakin tinggi PE-nya, maka harga saham akan semakin tinggi, sehingga berpengaruh terhadap waktu yang diperlukan bagi investor untuk balik modal atas investasinya. Di sini nilai PER-nya pada kuartal 2 2021 sebesar 52,85 kali. Dari perhitungan harga saham sebesar dibagi dengan nilai EPS yang berarti nilai per kuartal 2 2021-nya itu relatif besar dari rata-rata selama 5 tahun, yaitu 45,55 kali. Maka, dari nilai per PT Unilever Indonesia Tbk pada kuartal 2 2021, termasuk saham yang nilainya tinggi, jadi investor sebaiknya tidak melakukan pembelian saham dulu dan dapat menjual saham untuk merealisasikan profitnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nita Nurjana yang telah menjelaskan profil dan visi misi serta analisis fundamental pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Akman Suap Munandar Sirait, yaitu akan menjelaskan tentang analisis teknikal pada PT Unilever Indonesia Tbk. Kepada Akman Suap Munandar Sirait, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai perhitungan nilai intrinsik saham menggunakan metode price earning ratio. Dengar nggak suara gue? Dengar, Bang.
Di sini perhitungan nilai intrinsik saham menggunakan metode price earning ratio atau PER. Menghitung pendapatan dividen yang diharapkan. Di tabel ketiga, di sini sudah nampak kan. Perhitungan pendapatan dividen yang diharapkan. Ada tahun 2016 sampai 2020 dengan rata-rata 0,0059. Nah, nilai J yang digunakan adalah nilai J rata-rata yang sebesar 0,0059. Baik, selanjutnya. Di sini yang kedua, menghitung estimasi earning per share atau EPS. EPS kuartal kedua 2021 sama dengan EPS 2020 dikali dalam kurung 1 tambah J. EPS kuartal kedua 2021 sama dengan 187,77 rupiah dikali dalam kurung 1 tambah 0,0059. IPS kuartal kedua 2021 sama dengan 189,88 rupiah. Nilai estimasi IPS PT Unilever Indonesia Tbk pada kuartal kedua tahun 2021 sebesar Rp 189,88. Yang C, menghitung estimasi dividen per share atau DPS. DPS kuartal kedua 2021 sama dengan DPS 2020 dikali dalam kurung 1 tambah J. DPS kuartal kedua 2021 sama dengan 189,88 rupiah dikali dalam kurung 1 tambah 0,0059. DPS kuartal kedua 2021 sama dengan 191,00 rupiah. Nilai estimasi DPS PT Unilever Indonesia Tbk pada kuartal kedua tahun 2021 sebesar 191,00 rupiah. Yang D, menghitung estimasi return atau pengembalian yang diharapkan atau KCS. KCS sama dengan DPS kuartal kedua DPS KCS sama dengan DPS kuartal kedua 2021 dibagi P 2020 tambah J. KCS sama dengan 191,00 rupiah dibagi 7.350 rupiah ditambah 0,0059. KCS sama dengan 0,0318 sama dengan 3,18%. Nilai estimasi KCS PT Unilever Indonesia Tbk pada kuartal kedua tahun 2021 sebesar 3,18%. Baik, selanjutnya. Yang E, menghitung estimasi price earning ratio atau PER. PER sama dengan DPS kuartal kedua 2021 dibagi IPS kuartal kedua DPS kuartal kedua 2021 dibagi IPS kuartal kedua 2021 dibagi KCS dikurang J. PIR sama dengan 191,00 rupiah dibagi 189,88 rupiah dibagi 0,0318 kurang 0,0059. PIR sama dengan 38,84 kali. Nah, nilai estimasi PIR PT Unilever Indonesia Tbk pada kuartal kedua tahun 2021 sebesar 38,84 kali. Yang F, menghitung nilai intrinsik. Nilai intrinsik sama dengan estimasi IPS kuartal kedua 2021 dikali estimasi PIR. Nilai intrinsik sama dengan 189,88 rupiah dikali 38,84. Nilai intrinsik sama dengan 7.375 rupiah. Baik, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada penilaian kondisi saham dan pengambilan keputusan investasi.
Setelah menentukan perhitungan nilai intrinsik saham, kemudian menentukan perbandingan nilai intrinsik dengan harga pasar atau closing price. Dengan mengetahui perbandingan tersebut, maka dapat menentukan kondisi saham perusahaan termasuk overvalued atau undervalued atau scarcely valued. Langkah terakhir yang dilakukan adalah pengambilan keputusan investasi. Di tabel 4, pengambilan keputusan investasi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Dan di tabel 4 ini bisa kita lihat nilai intrinsiknya tadi Rp7.375, harga pasarnya ada closing price pada kuartal kedua 2021 Rp4.220, kondisi saham undervalued, keputusan investasi untuk membeli. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ada analisis teknikal. Di sini di materi ini sudah ditampilkan grafik analisis teknikal dari tahun 2017 sampai 2021 sampai di bulan Maret. Baik, selanjutnya. Analisis teknikal PT Unilever Indonesia atau UNVR. Di sini memberikan rangkuman netral. Moving average ada jual, indikator teknikalnya beli. Baik, selanjutnya. Di sini analisis teknikalnya menggunakan bulanan, mengambil data dengan sampel bulanan. PT Unilever Indonesia kan situ tadi kan indikator teknikalnya rangkumannya beli. Di situ beli 5, jual 3, netralnya 2. Di moving average rangkumannya jual, di situ ada beli 4, dijual 8. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada rekan saya Akman Suwamunandar Sirait yang telah menjelaskan nilai intrinsik dan analisis teknikal pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Isniar yang akan menjelaskan pada PT yang kedua yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, yaitu mengenai profil, visi misi dan analisis fundamentalnya. Kepada Isniar kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan membahas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ataupun ICBP. Pertama, saya akan membahas tentang profil perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan ini untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkungan Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya terbesar di 15 kota, di antaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari.
Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk yang ada di PT Indofood CBP Sukses Makmur. Produk yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, definisi mie instan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu back noodle atau yaitu mie instan dalam kemasan bungkus. Yang kedua ada mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatannya tidak digoreng melainkan dikeringkan. Di sini terdapat visi dan misi PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pertama saya akan membahas visi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di industri makanan. Kemudian misi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu sendiri yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Di sini terdapat analisis fundamental kinerja perusahaan. Di sini terdapat penjualan, laba bersih, total aset, total hutang, dan total ekuitas dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Di sini terdapat penjualannya selama 3 tahun ini mengalami kenaikan dari 73,39 menjadi 76,59. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 81,73. Kemudian laba bersih yang didapatkannya dari 4,17 naik menjadi 4,91 dan mengalami kenaikan lagi 6,49. Sedangkan total asetnya pada tahun 2018 96,54 naik mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 96,20. Kemudian naik drastis pada tahun 2020 sebesar 163,14. Kemudian terdapat juga total hutang. Pada tahun 2018 total hutangnya sebesar 46,62. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 42,00 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 sebesar 84,00. Yang terakhir ada total ekuitas. Pada tahun 2018 sebesar 49,92, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 54,20, kemudian naik lagi pada tahun 2020 sebesar 79,14. Di sini juga terdapat grafik kinerja keuangan ICBP, kita dapat melihat secara langsung. Sehingga dilihat dari kinerja keuangan INDF dan ICBP sama-sama mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Terlepas dari hutang yang cukup besar, kinerja keuangan INDF dan ICBP semakin membaik dari tahun ke tahun dengan pencatatan penjualan dan laba bersih yang terus meningkat setiap tahunnya. Baik, mungkin sekian pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya senior yang telah menyampaikan profil visi misi dan produk yang diproduksi serta analisis fundamental pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu tentang analisis fundamental rasio perusahaan pada
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, bisa kita lihat di sini ada rasionya. Di sini juga ada dua perusahaan ya yang sebenarnya, karena kami dapat kemarin langsung digabungkan dua perusahaan, yaitu perusahaan INDF dan ICBP. Nah, berhubung saya di sini menjelaskan tentang perusahaan ICBP, yaitu perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur, jadi saya fokus kepada ICBP-nya. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih net profit margin-nya terus meningkat ya, dari tahun 2018 sampai 2020 itu terus meningkat. Dan untuk return on equity-nya juga di sini mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, untuk debt to equity ratio itu di tahun 2018 itu dia 0,51%, di tahun 2019 0,45%, menurun, dan di tahun 2020 itu naik menjadi 1%, 0,6%. Nah, untuk price earning rasionya itu di tahun 2018 dia 15,70%. Untuk tahun 2019 itu 14,18%, untuk tahun 2020 turun menjadi 9%, 32. Nah, selanjutnya untuk rasio price to book value itu di tahun 2018 itu 5,37%, tahun 2019 4,88%, di tahun 2020 itu turun drastis menjadi 2,22%. Nah, untuk dividen per share itu di tahun 2018 195%, untuk tahun 2019 itu 215%, dan untuk yang terakhir untuk dividen value ratio itu di 2018 49,70%, dan untuk 2019-nya 49,76%. Nah, di sini kita bisa melihat di mana di analisis rasio keuangan, ICBP memiliki keunggulan dari segi ROE dan NPM yang tinggi, dan INDF memiliki PBF yang lebih kecil dibandingkan dengan ICBP. Hal ini menunjukkan bahwa INDF lebih murah dibandingkan dengan ICBP. Nah, untuk value price earning ratio ICBP, di sini kita bisa lihat ya, PER saat ini yaitu 13,63 kali. SK untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada analisis teknikalnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada chart tahunan dan chart 1 bulan. Jadi di sini saya berfokus pada Indofood CBP ya, CBP Sukses Makmur Tbk. Ini kita bisa lihat chartnya di tahun, yang 1 tahun dan 1 bulannya. Yang 1 bulannya itu di bulan Juli 2021. Kita bisa lihat pergerakan sahamnya untuk di sini saham INDF dan ICBP selama 1 tahun sedang mengalami tren bearish. Namun dilihat dari pergerakan harga saham 1 bulan, bulan Juli 2021, kedua saham sama-sama mengalami tren sideways. Saham INDF dan ICBP pada akhir bulan Juli, indikator MACD sudah mendekati angka 0, sedangkan garis stochastic
sudah melebihi 20%, yang artinya sedang oversold. Dalam hal ini, investor bisa menunggu nilai stokastik menembus area 80%, dan garis stokastis memotong garis persen D dan garis swahid dari bawah ke atas untuk sinyal beli. Next, Kak. Nah, bisa kita ambil kesimpulan. Di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk IC atau ICBP merupakan perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi. Dilihat dari analisis fundamental, keduanya sama-sama mempunyai kinerja yang bagus dan menghasilkan yang terus bertumbuh dan konsisten membagikan dividen. Saham INDF dan ICBP sama-sama mengalami undervalue dengan lebih kecil 18 kali. Dilihat dari analisis teknikal. Pergerakan harga saham selama setahun, INDF maupun ICBP sedang mengalami tren bearish dari analisis menggunakan indikator MACD dan stokastik. Pada akhir Juli 2021 sudah hampir terlihat sinyal beli untuk kedua saham dari analisis fundamental dan teknikal. Perusahaan INDF dan ICBP dinilai potensial untuk investasi jangka panjang. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rismaniar, yang akan menjelaskan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada Rismaniar, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan suatu perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya itu bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya itu menjadi 5 segmen. Yang pertama ada produk konsumen bermerek, ada bogasari, ada agrobisnis, ada distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya itu melalui anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, atau disingkat dengan ICBP. Nah, jadi produk-produk ICBP mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Kalau bisnis bogasarinya itu terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta. Beberapa merek utama bogasarinya itu adalah Cakra Kembar dan juga Segitiga Biru. Dari segmen agrobisnisnya itu mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan juga penggilingan serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega bermerek. Kalau bisnis budidaya dan pengolahan sayuran perusahaan dijalankan oleh anak perusahaannya yang berada di Tiongkok, Cina, yaitu Minzong Food Corp Ltd. Selanjutnya. Nah, dapat kita lihat di layar, ada begitu banyak merek-merek yang ada di PT Indofood Sukses Makmur. Di antaranya itu ada Indomie, ada Indomilk, ada Bimoli, dan masih banyak yang lainnya seperti yang kita lihat di layar. Selanjutnya. Nah, ini adalah analisis fundamental dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Dari rasio yang ada di layar, itu yang pertama ada NPM. Pada tahun 2020, INDF mendapatkan hasilnya itu 10,71%. Yang kedua ada Return of Equity atau ROE, yaitu sebesar 11,06% di tahun 2020. Selanjutnya ada Debt to Equity Ratio, yaitu sebesar 1,06 kali. Ada price earning ratio, yaitu sebesar 9,32 kali, dan price to book value sebesar 0,76 kali. Jadi dari analisis fundamental pada perusahaan
Indofood Sukses Makmur, dapat dikatakan bahwa nilai yang didapat oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini masih kurang baik jikalau dibandingkan dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu anak perusahaannya. Selanjutnya, di sini ada analisis teknikal. Dapat kita gerakan saham dari PT Indofood Sukses Makmur di tahun 2006 sampai tahun 2022. Penjelasannya sudah disampaikan oleh teman saya Diki Ramansyah tadi. Selanjutnya, nah, jadi kesimpulannya dari analisis yang telah kami lakukan pada ketiga perusahaan, yaitu ada PT Unilever Indonesia Tbk, ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan juga yang terakhir ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi kami menyimpulkan bahwa perusahaan yang paling baik untuk kita melakukan investasi yaitu pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Dikarenakan pada perusahaan ini memiliki nilai pengembalian yang tinggi bagi investor, dan juga perusahaan ini termasuk saham yang nilainya tinggi. Jadi bagi para investor yang sudah berinvestasi di PT Unilever, maka sebaiknya tidak melakukan pembelian saham dan dapat menjual saham untuk merealisasikan profitnya. Jadi bagi kita, jika ingin berinvestasi dari ketiga perusahaan ini, maka pilihlah investasi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rismaniar yang telah menjelaskan tadi ya. Dan kesimpulan tadi dari kami telah melakukan analisis dari analisis fundamental dan teknikal, bahwasannya kami memilih merekomendasikan untuk PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, untuk sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf jikalau ada salah dari analisis ataupun penjelasan dari kami mohon maaf, dan kami juga meminta koreksi ya jika memang ada kesalahan, karena kami juga di sini masih belajar, dalam proses belajar dan berkuliah. Tolong untuk diarahkan lah jikalau memang ada kesalahan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.